sehat karena mereka sudah berjodoh dan terus hari per hari dari gede mereka menunjukkan kepada What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Iwan Bule siapkan tempat latihan untuk hadapi Piala AFF. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan dinamika yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia tidak mengganggu program Timnas Indonesia. Hal ini terbukti dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Turki berjalan lancar. TC di Turki tersebut berlangsung sampai 5 November depan dan kemudian akan melanjutkan TC ke Spanyol hingga 4 Desember mendatang. Selain Timnas Indonesia U20, PSSI juga sedang merancang program TC untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Rencananya TC bakal digelar di Bali. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini menambahkan dirinya tetap memegang komitmen untuk Timnas Indonesia. Meski akan segera lengser dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada 18 Maret 2023, ia bertekad menjalankan tugasnya dengan baik sampai tuntas. Iwan Bule memastikan tidak bakal terpengaruh dengan tekanan dari pihak luar, sebab saat ini dirinya masih menjabat sebagai ketua PSSI sampai KLB menghasilkan kepengurusan baru. Dengan kepastian digelarnya TC di Bali, kemungkinan besar Sintayong akan melatih Timnas Indonesia kurang lebih hanya 2 minggu saja sebelum Piala AFF bergulir. Fakta menarik jelang Piala Dunia U20 2023. Pertama kali digelar, Afrika menjadi benua pertama yang menggelar Piala Dunia U20, tepatnya di Tunisia pada tahun 1977. Pada dua kompetisi pertama, formatnya sedikit berbeda, di mana satu pertandingan dihelat selama 2 kali 40 menit. Baru pada Piala Dunia U20 1985 di Australia, format kompetisi dibuat sama dengan format tradisional, yakni 2 kali 45 menit dan waktu istirahat selama 15 menit. Peserta yang paling berjaya. Dari dua kali penyelenggaraan Piala Dunia U20, Timnas Argentina masih menjadi yang terbaik dengan memenangi 6 gelar juara, yakni pada edisi 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, dan 2007. Brasil mengikuti di bawahnya dengan koleksi 5 gelar, disusul Portugal dan Serbia dengan 2 trofi. Sementara itu, negara yang baru sekali meraih trofi Piala Dunia U20 adalah Serbia, Ghana, Spanyol, Rusia, Jerman, Inggris, Prancis, dan Ukraina. Penantian panjang Timnas Indonesia. Pada 1979, Timnas Indonesia mendapat tiket ke Piala Dunia U20 yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Namun Indonesia tidak lolos melalui jalur kualifikasi, melainkan karena alasan politis. Kala itu seharusnya juara dan runner-up Piala Asia Junior 1978 Korea Selatan dan Irak yang berhak lolos, tetapi ternyata nasib mujur menimpa Indonesia. Setelah menanti selama 44 tahun, Timnas Indonesia U20 bisa kembali berlaga di ajang tersebut. Tetapi Indonesia tak lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2023 lewat jalur kualifikasi, melainkan berstatus sebagai tuan rumah. Jaya Supriyadi ungkap misi setelah comeback bersama Timnas U20. Jaya Supriyadi berambisi mengejar ketertinggalannya di Timnas Indonesia U19. Kiper muda Persija Jakarta itu telah bergabung dalam training camp Timnas U19 di Eropa, lantaran harus menjalani program pemulihan cedera. Jaya mengalami cedera saat tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023 melawan Hong Kong. Pemain 19 tahun itu mengalami benturan dengan rekannya sendiri hingga terkapar. Ketika itu Jaya harus dibawa ambulans untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Untungnya ia bisa segera pulih dari momentum yang bikin merinding itu. Cedera inilah yang membuat Jaya menepi cukup lama. Alhasil ia harus terbang ke Eropa belakangan menyusul Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Jaya menjelaskan kondisinya saat ini sudah jauh lebih baik. Meski ia sadar sudah tertinggal dari rekan-rekan lainnya sehingga harus dikejar.
Alhamdulillah, kondisi dari semenjak cedera sekarang sudah sedikit lebih membaik dari sebelumnya. Performa juga sedikit ketinggalan dari yang lain. Saya coba kejar ketinggalan itu pelan-pelan dan kerja keras lagi. Jaya Supriyadi juga telah dimainkan pelatih Sintayong sebagai starter saat timnas Indonesia U19 mengalahkan Moldova U20 dalam laga uji coba dengan skor 3-1. Sementara saat dua laga uji coba sebelumnya, Sintayong mempercayakan posisi kiper pada Aditya Arya. As you